TVRI Premium memberikan skip tak terbatas. Drop banget ya gue waktu itu. Nah gue ini adalah curhat ke teman yang salah gitu. Hai, selamat datang di Tamu TVRI episode 5. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang sebenarnya nih udah lama-lama banget dihubungin, tapi sibuk banget kayaknya ya. Oh, bohong. Ini dia, Leila Aderina. Halo, selamat malam apa ya? Di-uploadnya kapan? Iya, jangan usah gitu. Selamat hari siapapun itu, pemirsa TVRI. Bareng sama Leila Lele di sini. Kita ngopi dulu ya. Kan kosong lah ini. Oh iya kosong. Ini gimmick aja sih. Dia bener nih gimmick. Oke. Kabar Tok? Alhamdulillah. Gue nanya. Alhamdulillah gue baik, lo sehat ya, Le? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Lu juga sehat kan? Sehat, Pemirsa alhamdulillah. sehat. Sehat Bagus semua. ya. Jadi buat pemirsa TVRI yang belum tahu, Leila ini adalah salah satu video creator, Boleh, video talent, boleh. dubber, announcer, Boleh. dan co-founder di salah satu media yaitu Pukul 2 malam. Jangan lupa di follow. Nah, dan Leila ini Iya. udah banyak nih followersnya. Instagramnya itu udah banyak juga, udah 100, Alhamdulillah. sekarang 144 atau 45 tadi. 145. Oh, udah. Makasih ya Oke. teman-teman. Dan TikToknya Yang udah itu udah 1,3 juta. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. teman-teman yang udah follow. Dan, Le, Ya, gua mau tanya nih sama lo. boleh. Lo kan sekarang udah menjadi VO talent juga. Yes. Terus sekarang lo udah menjadi banyak ngisi YouTube diundang di mana, diundang di mana, di TV Lumayan. diundang. Lo nyangka nggak sih, Le, bakal kayak gini, Le? Gue udah pasti nggak nyangka ya jawabannya. Cuman gue dari dulu berkarir tuh berharap akan ada di titik seperti ini. Walaupun belum seberapa misalnya. Gue pengen ada di titik yang besar lumayan bisa punya followers banyak gitu. Itu termaksud tujuan gue gitu. Tapi gue nggak menyangka akan waktunya secepat ini gitu. Jadi oke. menurut gue ini terlalu cepat. Tapi ya udahlah, namanya juga rezeki, nggak ada yang bisa tahu ya. Jadi gue jalanin aja, nikmatin dan juga maintain kalau bisa Oke. gitu. Dan Le, ini pemirsa TVRI kalau yang belum tahu, jadi dulu itu gue sempet siaran bareng Lele. Iya, Terus gue kenal Batok. Batok nggak sih di sini panggilannya apa, Raffi? Raffi sih, Raffi. Oke, jadi gue nggak boleh manggil Batok. Boleh nggak apa-apa juga sih. Oke, dia panggilnya Batok ya teman-teman. Batok boleh disebut kuliahnya Nggak apa-apa, kan? nggak apa-apa, boleh, Binus University, Sarangnya Binus ya. Udah lulus kan? Udah lulus. Alhamdulillah. Lu udah lulus juga ya? Udah dong. Oke. Udah. Jadi gue ini sama Lele ada di satu kampus, terus pernah siaran bareng di radio juga, dan pernah ngisi voice over tuh. Ingat gak lo? Itu video pertama gue loh. Itu video pertama lo? Iya. Dan dibayar gede ya? Iya. Harusnya gak kayak gitu loh. Harusnya kayak gitu. Abis itu gue langsung jomplang kayak langsung murah lah, kok jadi beda Jadi banget. karena waktu itu pertama gue dapet, terus gue mikir anak organisasi gue siapa nih yang suaranya bagus, terus mau gitu buat memiliki karakter, terus gue cuman kepikiran satu nama dia. Ya Allah, makasih tuh. Itu Udah, akhirnya gue VO bareng dia, dan Gila. itu bertek berkali-kali. Tapi kita nggak masalah karena dibayar banyak. ya nggak masalah, itu pertama kali juga, jadi kayak buat belajar ya, Heeh. it's okay gitu. Iya, Banyak benar. banget lu, lumayan lu untuk first jam pertama. Sangat Makasih sih, Pak sangat. di Dan- kafe. From that step, lu Yeah. sekarang ada di posisi Benar. lo sekarang, dan sekarang nih apa, Le, kegiatan yang lagi lo jalanin, lo tekunin, Le? Kegiatan gue masih merintis voice over talent ya. Jadi bukan berarti gue tuh udah dewa banget, udah kayak maksudnya udah jago banget, enggak. Gue tuh baru terjun di dunia voice over. Kalau dibilang tahun berapa, gue tahun 2020 gitu loh. Jadi kayak gue bukan sesuatu yang wow juga. Gue masih belajar, gue masih keliling-keliling studio untuk kirim-kirim sampel. Bukan berarti gue udah punya followers banyak. Oke. Pilih gue ya enggak. Gue masih kayak dari bawah, gue kirim sampel, kenalin diri, nama gue Leila, ini sampel aku ya kak. Masih merintis, tapi yang gue lakukan selain merintis VO talent itu, gue juga dubbing kartun, dubbing film. Abang tahu nggak apa yang bikin lucu? Tahu nggak? Lu tahu nggak apa yang bikin gue marah? Lo suka kulit putih gue kan? Iya kan? Jawab! Oh, hai. Kamu suka makanan aku kan? Iya kan? Hei, Mama! Lu suka angpau gua kan? Mama angpau buat beli si bobai, buat beli siling enak-enak. Mama lezat. Gue sekarang mungkin bisa dibilang content creator ya. Yes. Untuk diri gue, untuk diri Betul, gue sendiri, betul. untuk konten sendiri, sama juga konten buat Pukul 2 malam. Karena gue megang head of kontennya di Pukul 2 malam gitu. Jadi gue mikirin konten buat Pukul 2 malam, tapi di lain sisi gue juga pikir buat konten diri gue sendiri, buat di Instagram gue gitu. Jadi itu mungkin itu kesibukan gue sih.
Oke. Via talent gitu-gitu. Dan Sibuk lain-lain. juga sih ya, lumayan lah. Maksudnya kehitungnya sekarang lo lumayan padat. Intinya gue sih kesibukannya mencari kesibukan aja gitu. Masih mencari ya? Masih mencari. Masih Jadi gue mencari. gak mau diem, gak Oh, harus iya, gerak benar, gitu. benar. Gue gak bisa diem orangnya gitu. Dan many people itu ngelihat lo di How to Become atau bahkan di Iya. Instagram atau TikTok lo Iya, sendiri. sosial media. Kenapa lo bisa jadi di How to Become? How to Become, karena itu gue viral. Oke. Pas gue viral itu pertama, gue geli juga ya ngomong diri sendiri viral kayak. Iya. Ya tapi nggak apa-apa, emang itu yang terjadi sih Kenyataannya ya. sebenarnya. Jadi pokoknya intinya waktu itu gue apa namanya di mana-mana. Nah, mungkin itu dilihat sama stasiun televisi dan lain-lain. Akhirnya udah gue diundang sama How to Become, sama dilihat juga sama produser How to Become, terus diundang ke situ. Dan gue bener-bener seneng banget dan juga bingung banget sih di situ karena gue ngefans banget sama How to Become. Gue nonton How to Become, gue ngefans sama Kristo, Kak Bimo, Kak Gilang. Dan pas di tuh kayak wow gitu loh. Maksudnya kayak yang gue percayai ya apa selama gue hidup ternyata omongan tuh bisa jadi kenyataan gitu loh. Teman gue selalu bilang, "Lu bentar lagi di How to Become nih." Ah, nggak mungkin, gue selalu bilang gitu. Tapi dalam hati amin amin amin. Dan beneran gitu loh. Terrealisasikan dan gue kayak alhamdulillah banget. Akhirnya ya udah gue di sana. Gue jadi diri gue sendiri di situ, kayak ya udahlah bodo amat keluarin aja diri gue, sampai akhirnya pas udah kelar syuting mereka nyaman sama gue gitu. Terus produsernya kayak kan ini kan episode gue kan, nah kan dia tuh sekali episode langsung take 4 episode gitu. Nah pas episode kedua ajak lagi aja gitu, jadi tamu lagi gitu kan. Oke, pas kedua asik lagi juga, maksudnya nyambung juga. Akhirnya pas sudah kelar itu udah gabung aja lah gitu. Akhirnya ya udah pas itu akhirnya mereka rapat, terus gue nungguin deh sampai jam 12 malam. Lo nungguin? Lu disuruh nunggu tuh? Gue disuruh nunggu, gak apa-apa, gak santai gak? Santai sih, selama deket banget. Oh, iya, bener. Rumahnya Kak Gilang tuh di Camar, rumah gue di Galaxy. Jadi kayak udah gue tungguin aja, terus ya udah deh diajak. Terus gue kayak, ayo, tapi insecure, tapi ya udahlah. Iya, tapi maksudnya mungkin lo ini yang apa gue lihat atau yang teman-teman pemirsa TVRI lihat juga, mungkin lo ini adalah sosok yang emang gampang ngeblend kayaknya ya. Maksudnya di saat lo mau ngobrol sama orang, ya lo akan ngobrol, lo akan cari tahu tuh orang, terus gimana cara seluk-beluk ngobrol sama nih orang, pasti kan kayak gitu kan. Iya sih, harus itu basic juga sih untuk menjadi ya dimanapun sih pekerjaan apapun harus bisa ngeblend. Bener. Dan kalau misalnya kita ngomongin How to Become, kayaknya cuman satu sudut aja nih di mana lu sekarang di sana gitu ya. Iya. Kalau kita tarik lagi, kayaknya lu dulu itu sempet viral gara-gara voice over lu, Iya. Itu Spotify Premium. Dan itu apa sih? Maksudnya kenapa lu jadi niruin Spotify. Jadi gue ceritain dulu kenapa gue bikin TikTok awal ya kan. Jadi pokoknya intinya gue selalu bikin konten di Instagram, tapi viewersnya selalu viewers teman-teman gue aja. Gitu. Dan gue berpikir di Instagram tuh nggak akan bisa blow up gitu loh, susah gitu loh. Makanya gue mikir apa gue bikin TikTok ya. Dulu tuh gue nggak mau banget bikin TikTok karena tuh awal tuh TikTok isinya kayak masih yang kayak joget-joget dan gue nggak bisa joget, gue nggak mau gitu loh. Akhirnya kayak gimana ya gue bikin apa? Akhirnya gue mencoba bikin sesuatu yang beda di TikTok, yaitu voice over. Akhirnya gue bikin video pertama tuh duet sama Kak Bimo. Ya udah gue bikin duet. Terus ternyata pokoknya hari pertama tuh kayak 0 gitu viewersnya kan, udah amat, followers gue 0. Terus kayak gue suruh temen gue, tolong nonton ya, viewers 8. Terus gue seneng banget kan. Pas besok paginya 14.000. Nah, gue kaget dong. Hantu dari mana ini 14.000 followers gue gak ada. Ya udah gue gue manfaatkan momen itu, gue bikin video lagi, video kedua. Video kedua itu video yang lagi in di TikTok, gue bikin aja, rame juga tuh viewersnya. Nah, pas video pertama ini banyak yang komen, kok suaranya mirip Spotify. Nah, akhirnya kayak, wah menarik nih, karena lagi diperbincangkan di komen, dan kalau gue bahas pasti bakal rame juga gitu. Jadi akhirnya gue ambil tuh Spotify karena banyak yang bilang gue mirip Spotify, tapi sebelum gue upload Spotify, gue review dulu ke teman-teman gue, mirip nggak gitu. Dan gue nanya ke Kak Tommy pukul 2 malam gue, kan mirip nggak? Kurang rendah. Akhirnya gue bikin lagi. Jadi kayak gue tuh nggak asal tiru, gue bener-bener cari tahu dulu menurut orang mirip nggak. Ketika orang udah mirip, gue nanya lagi nih ke sama senior VO. Kebetulan gue di dunia VO kan, gue nanya siapa yang ngisi VO talent Spotify ya, karena gue takut kan, maksudnya ini kan ada yang ngisi, masa gue ngaku-ngaku gitu kan. Jadi gue cari tahu siapa yang ngisi. Udah deh akhirnya gue bikin, dan gue bilang di situ kalau gue bukan yang ngisi Spotify, tapi gue kasih twist, endingnya gue ikutin Spotify gitu. Dan ternyata banget, gue kaget banget pas di repost sama Daglan, gue kayak astagfirullahaladzim, apa ini Daglan ini gitu. Tapi maksudnya di sana ada lo bersyukur juga, dan ya lo pasti kaget sih karena kaget lo nggak mikir sampai sana tiba-tiba viral bener-bener. Menurut gue terlalu cepet. Udah bukan puluhan ribu ya? Iya, target gue tuh memang di repost Dagelan gitu loh. Gue pengen banget di repost Dagelan. Tapi gue gak nyangka sekarang nih gitu. Sebenarnya gue belum siap gitu loh. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Iya gitu. Maksudnya, tapi gue ngelihatnya adalah di saat lo
melakukan hal tersebut lo punya niat kan? Iya, nah, pastinya. niatnya itu tuh kayaknya emang lo maksimal di niat, Iya. terus ternyata jalannya juga kebuka ya alhamdulillah. Iya. Dan sebelum ada niat, gue kasih bekal dulu sih. Basicnya, gue VO-nya jangan sampai gue belum belajar tiba-tiba bikin VO kan malu-maluin kan Benar, hasilnya gitu sih. Dan Le, sebelum lo terjun ke dunia voice over, Ya. itu lo kuliah nih, di Kuliah dong. masuk Pendidikan, organisasi ya. radio. Nah, Le, mungkin boleh diceritain dulu lo jurusannya apa, masuk ke UKM apa atau organisasi apa, dan kenapa awalnya tuh bisa terjun ke dunia yang sekarang gitu. Oke, dulu gue jurusan desain interior. Oke. Tadi gue mau di kafe, cuman gue salah pilih jurusan. Maaf ya, desain interior. Terus ya udah gue desain interior. Terus gue masuk. Sebenarnya cita-cita gue dari SMA tuh pengen jadi penyiar radio. Pokoknya gue selalu pengen jadi yang di bidang suara lah. Terus kakak gue bilang, kan gue tadi mau komunikasi. Kata kakak gue, nggak usah, mending lo masuk ini aja UKM. Tapi jurusan lo tetap desain. Karena kan Oke. gue suka gambar dan gue suka desain. Oh ya udah. Akhirnya gue memilih 2 jalur itu, desain interior dan juga UKM gue B-Voice Radio tentang radio-radio. Jadi gue ngejalanin 2 hal. Dan disitulah gue sadar kalau memang tidak bisa menjalankan 2 hal secara bersamaan. Betul. Gak ada yang maksimal Betul, di situ. betul. Akhirnya gue lebih fokus ke B-Voice. Jadi jurusan gue B-Voice, UKM gue desain interior. Oke. Jadi ya udah desain interior gue agak sebenarnya nggak terbelengkal ya, gue masih bisa ngejar, cuman apa ya, kayak menghancurkan hidup gue aja. Jadi kayak gue nggak tidur karena gue menjalankan 2 hal yang bersamaan gitu sih. Jadi gue menjalankan 2 hal tersebut, desain interior dan juga UKM B-Voice Radio. Jadi Oke. diawalnya dengan basic pasti, Oke. basic suara. Dan emang awalnya bukan pengen jadi voice over talent, tapi pengennya jadi announcer gitu ya. Announcer, ya VO talent tuh belum. Belum ya? Pengennya Belum tuh kepikiran ya? belum kepikiran. Dulu pengennya jadi dubber bahkan. Tapi gue nggak pernah kepikiran gimana cara jadi dubber tuh apa ya, gak ada caranya deh kayak gitu. Nggak ada, jadi cuman kayak cita-cita tapi entahlah gimana caranya. Benar. Pokoknya pengen aja gitu ya sih. Benar. Gitu, Gimana gitu. jalannya ya terserah nanti. Tahu deh ya Iya, gitu, iya. nggak tahu deh Iya, benar. gitu. Tapi Le, lu kan lu bilang tadi di BINUS itu ya lu kuliahnya B-Voice karena sering banget nih kesibukan lu kan B-Voice banget nih Iya. ya kan. Banyak acara yang harus dijalanin apa segala. Lu tuh di sana sebelumnya tuh belajar apa aja Le? Bisa sampai bisa kayak public Siaran, speaking lu iya. oke apa segala kayak gitu Le. Gue di B-Voice tuh banyak banget sih belajar. Gue jadi kayak promoin B-Voice banget ya. Tapi emang iya. Jadi kayak selain belajar penyiar radio, di situ kan juga ada acara. Kita kan sering banget bikin acara kan dulu. Lo juga ketua NF kan. Terus jadi kita suka bikin acara. Nah di situ juga ada divisi-divisinya, divisi acara. Dan gue di divisi acara saat itu. Jadi gue belajarnya banyak, belajar acara juga, belajar penyiar radio juga. Nah penyiar radio juga mantap-mantap juga alumninya, Danang aja. Danang aja. Danang kadang-kadang juga dari B-Voice, Kak Reza Al-Qadri, Kak Sahil gitu. Kresna Julio, Ilham Ramdana. Kak Julio, Ilham Ramdana itu banyak banget. Itu juga yang termasuk orang-orang yang ngajarin gue juga gitu. Oh, oke. Awalnya sama Kak Katel dulu kali. Kita kan kakak kelas gue, kakak gue bersahabat banget ya. Kakak kelas gue Kak Katel. Icam juga sempat ngajarin Nah, lo. yang tapi yang inti banget tuh Kak Katel, terus Kak Icam, karena kita waktu itu lomba diajarin sama Kak Icam dan juga Kak Sahil. Waktu itu gue nyamperin Kak Sahil siaran. Kak Sahil tuh emang keren banget sih. Kak Icam juga keren banget, sebenarnya keren. Terus juga Kak Reza Al-Qadri yang top abis gitu. Yang kelas kecil kita belajar sama Kak Reza Al-Qadri. Sama Kak Julio juga, pokoknya keren banget deh alumni B-Voice. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Kalau nggak ada mereka mungkin entahlah seperti apa karir aku saat ini gitu. Betul. Dan Le, lo bilang lo sempat di acara juga, berarti Iya. lo ngerti nih gimana bikin flow acara. Iya, seru apa banget segala. Ada nggak sih, misalnya kayak lo kan suka banget kegiatan sosial, mungkin ada nggak sih kayak kayaknya gue mau bikin kegiatan sosial tapi udah lo lakuin kayak gitu. Sumpah awal gue kan belajar bahasa isyarat nih saat ini. Itu tuh gara-gara B-Voice awalnya. Awalnya di B-Voice? B-Voice, karena Ian ketua acaranya waktu itu ketua NIF sebelum dia bikin acara peduli tuli. Kita bikin itu juga konsepnya bareng sih gue sama Ian tuh. Kita satu ide gitu loh. Ian suka sosial, gue juga suka sosial, dan kita bikin akhirnya peduli tuli lari sama temen tuli gitu. Endingnya jadi kayak ngasih bunga ke temen tuli. Dan disitu kita bikin workshop yang ada belajar bahasa isyarat dari A sampai Z. Gue liat kayak anjir seru banget nih. Akhirnya gue memberanikan diri, gue samperin tuh temen tulinya. Gue gak ngerti caranya gimana. Gue nanya gimana sih caranya biar gue bisa belajar. Akhirnya gue ikut kelas. Itu kayak setahun ada. Jadi gue sampai level 3 itu belajar bahasa isyarat. Oh, ada levelnya? Ada levelnya. Akhirnya saat itu gue ya udah sampai belajar bahasa isyarat sampai sekarang, dan ternyata seru banget belajar bahasa isyarat tuh, berguna banget, nggak cuma buat temen tuli doang. Bayangin aja kalau kita lagi diving, kita bisa pakai bahasa isyarat dalam air. Iya, Terus betul. kalau terhalang kaca, bisa pakai bahasa isyarat juga. Karena nggak kedengeran kan. Iya. Atau mungkin dari jauh. Enggak, sampai teriak benar. gitu ya bahasa isyarat gitu. Jadi pokoknya bahasa isyarat tuh
asik banget sih buat dipelajari. Apalagi kalau kita ketemu sama temen tuli dan bisa bahasa isyarat tuh rasanya. Tapi sampai sekarang, Le? Sampai sekarang. Kadang gue jadi JBI tapi JBI yang panggilan. JBI itu juru bahasa isyarat. Oh. Gitu. Misalnya kayak ada teman tuli yang butuh lagi interview kerja. Nanti gue bantuin nge-translatein gitu. Gitu. Cuman ya gue yang nggak official banget itu kan harus. Gue sempet bisa, Le, waktu itu. Gimana coba? Tapi sekarang udah lupa. Iya. Takut salah. Ntar gue belajar lagi. Karena Oke, itu penting, Le. Bisa penting. kayak kita kan, maksudnya penting dalam artian ya kita harus ya kayak tadi fungsi-fungsi yang tadi itu benar-benar harus kita bisa lah, paling nggak yang basic-basicnya harus Iya, bisa. intinya juga tuh gitu. menghargai mereka Sangat, banget sih. sangat, Jadi sangat. semua senang banget ya pasti lo kalau ketemu teman tuli di jalan terus lo bisa bahasa dan mereka tuh lo Excited mimik banget mukanya ya. kayak lo bisa gitu. Ah. Gitu memudahkan mereka banget sih untuk bisa berkomunikasi gitu. Jadi seru banget teman-teman. Oke. Gitu. Keren. Tadi lo sempet nyebutin ya saat lo viral lo kaget. Kaget. Karena ya lo Ayam. Oh, enggak. Pas malam lo tidur besoknya udah 14.000, terus dari situ Iya. barulah lo konsisten, Iya. mencoba konsisten Betul. kayak gitu ya. Dan lo pernah nggak sih, Le, setelah viral ini atau pas lagi viral ini lo ngerasa kayak takut, aduh gue takut salah bikin konten nih, ya lo tahu maksudnya kan kita harus bijak dalam bermedia sosial kan. Maksudnya lo ada nggak sih kayak perasaan takut dan gimana cara lo ngatasin itu, Le? Gue nggak takut salah sih, cuman gue lebih ke takut, bukan takut insecure gue harus bikin apa ya. Gue takut karya gue selanjutnya tuh tidak sebaik karya gue yang sebelumnya gitu. Karena gue memulai dengan yang kayak wow banget nih misalnya ya, bisa dibilang. Kalau yang keduanya kayak mengecewakan orang, gue takut gitu. Jadi lebih ke pressure sih, gue bikin apa ya gitu. Jadi harusnya kan orang menjalin aja kan, tapi gue tuh orangnya terlalu mikir gitu loh. Jadi gue stres sendiri, gue pusing sendiri, terus gue kayak aduh drop banget ya gue waktu itu saat itu. Kayak lebih ke aduh kayak gue gak bisa deh, gue gak bisa lanjutin. Pas gue diundang Hotobika, bahkan gue nanya ke temen gue ya, gue diundang lagi gimana ya, padahal gue belum jadi daber gitu. Misalnya kayak gue belum wow banget, ngerti gak sih perasaan insecure gitu. Nah gue ini adalah curhat ke teman yang salah gitu. Dia bilang kayak ya udah kalau lo ngerasa apa kalau nggak bisa gak usah diterima aja. Gue hampir nggak jadi di How to Become karena teman gue, dan gue drop banget kayak anjir serius. Gue nanya orang lain, temen gue bilang akhirnya ini kesempatan, Le. Ini hari gue dapet pencerahan dari temen gue yang kedua. Kesempatan tuh gak akan datang 2 kali gitu. Mau kayak gimana hasilnya nanti, yang penting lo lakuin dulu aja. Coba dulu aja karena lo gak akan tahu gitu. Apa lebih baik lo menyesal dengan apa yang sudah lo lakukan daripada lo belum lakuin tapi lo udah keburu nyesel, ngerti gak sih? Jadi kayak udah gue lakuin dulu, dan ternyata gue diambil sama How to Become gitu. Gak ada yang tahu kan kalau lo ikutin temen lo yang pertama mungkin jalannya gak gini. Iya, makanya gila. Akhirnya gue menerima hal tersebut, ya udah deh. Jadi gue mau berantas insecure itu. Dan lo ini adalah tipikal orang yang gak enakan, Le. Iya. Lo nih si gak enakan. Oh, udah mau pulang? Enggak. Gue kirain mau pulang. Enggak. Le, lo ini tipikal orang yang gak enakan. Iya. Nah, banyak content creator yang kayak di saat mereka nggak ngepost konten atau konten mereka nggak ini, mereka jadi kayak kepikiran, aduh kok gue jadi kayak gini ya. Lo tipikal orang kayak gitu nggak sih, Le? Dan lo konten itu bagi lo apakah harus ngikutin tren terus, ataukah emang kayak ya udah karena gue emang base-nya di idealis gitu ya? Atau lo orangnya gimana gitu? Gue pengen menggabungkan dua-duanya sih. Kalau bisa gue idealisme gue digabungkan sama tren yang ada, kenapa enggak gitu? Jadi tapi gue nggak mau juga bikin tren tapi nggak yang gue pengen, ngerti nggak sih? Misalnya tren lagi joget-joget, terus gue bikin joget-joget gue nggak mau juga. Pengen gue gabungin gitu sama idealisme gue, tapi gue pengen gue dua-duanya. Gitu. Kalau misalnya tadi lo ini bilang katanya, aduh gue nggak tahu nih, dulu kan gue kuliahnya ini, sekarang gue jadi VO talent. Salah satu yang lo lagi rintis karir lo ya di dunia situ. Nah, cita-cita lo masih jadi apa sekarang, Le? Apakah masih kayak desain interior yang dulu nih? Apa sekarang kayak, aduh gue punya cita-cita baru nih sekarang? Gue dari dulu cita-citanya sama sih. Mungkin ini terdengar klise atau apa, cuman gue tuh pengen kayak apa ya, gue kan suka kegiatan sosial. Gue tuh selalu berharap gue tuh pengen jadi orang yang besar, punya influence yang gede, karena ketika gue jadi orang yang besar gue lebih mudah melakukan kegiatan baik gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah, ini termasuk jalan gue yang gue sedang atur, misalnya kayak pengen, tapi walaupun gue belum seberapa ya, sehingga gue pengen melakukan hal besar suatu nanti ketika gue sudah misalnya di puncak, amin. Amin. Untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Harus sih, harus. Gitu. Tapi ini tuh passion lo? Passion yang mana nih? Voice over. Passion udah pasti, kalau nggak akan gue ngelakuin dengan hal cuma-cuma. Gue ngerintisnya naik kereta, jalan kaki, keringetan, ya Allah, udah parah banget itu, tapi ya udah. Alhamdulillah, gue menikmati semua hal itu sih. Jadi pemirsa TVRI harus tahu nih, berarti ya kalau misalnya kita mau dapat sesuatu yang besar, ya usaha dulu. Pasti. Usaha dulu, terus risetnya dulu, apakah kita udah bisa atau enggak. Dan yang paling penting itu sih,
ketika lo ngerjain hal ini lo bahagia nggak? Jangan sampai ya, lo udah benar. effort tapi ternyata pas lo Benar. udah sampai di titik ini, kok gue nggak bahagia? Itu bahaya. Jadi kayak intinya, yang penting lo bahagia dulu sih. Kalau gue sih mikirnya gitu. Ketika apa ya, ada apinya kan Iya, nggak iya, sih lo? benar-benar. Beda soal sama gue ngedesain sama gue VO. Apinya itu beda gitu loh, desain sama, dan gue lebih suka di bidang suara ini, entah Dan puisi, mungkin entah apa. dan mungkin yang lebih nikmat adalah di saat lo kerja apa yang lo suka Iya. dan dibayar. Dan dibayar. Dan dibayar. Gue mikir belakangan sih, tapi ya udah. Bonus lah ya. Bonus itu, Bonus. bonus rezeki lah, nggak ada yang ngatur. Oke. Lo udah punya belum gambaran puncak karir lo pengen seperti apa nih? Setelah lo bilang lo pengen bikin sesuatu yang besar, lo pengen gimana, Le? Atau paling nggak lo pengen jadi orang yang seperti apa buat nanti ke depannya, Le? Gue tuh pengen, cita-cita gue tuh apa ya, pengen yayasan gitu loh. Jadi, tapi gue tahu gue kalau gue bikin yayasan gue harus punya banyak duit, gue harus punya influence, banyak apa sih namanya, Iya, iya. kontak di mana-mana. Ya udah, itu gue pengennya sih. Gue tuh pengen jadi apa ya? Pengen jadi seorang istri gitu ya, istri yang di rumah aja tapi menghasilkan apa sih, pekerjaan dan lain-lain gitu. Gue nggak pengen sesibuk sekarang ketika gue sudah menikah. Di masa-masa sekarang, lo kan ngelihat kayak, aduh pandemi ini adalah salah satu halangan bagi orang yang kayak mau improve something. Oh lagi pandemi, bahkan dia kadang di bail out dari perusahaan yang dia lagi kerja apa segala. Lo ada nggak sih, maksudnya kayak saran bagi teman-teman yang sekarang lagi merintis karirnya juga? Karena banyak nih gue lihat di komen lo sebenarnya banyak yang bilang kayak, ih pengen banget belajar VO di mana, pengen banget buat bisa VO, ada nggak sih peluang buat gini. Nah, saran untuk mereka yang lagi merintis atau pengen coba kayak lo, itu menurut lo kayak gimana, Le? Apakah mereka harus rekam-rekam sendiri juga atau gimana menurut lo? Pertama sih menurut gue kalau melakukan suatu hal harus dibekalin dulu sama ilmu. Jadi lu cari-cari dulu aja. Kayak apa sih namanya, kelas-kelas VO online, lo cari tahu dulu. Kalau ini basic banget ya, misalnya mesti nggak tahu intonasi dan lain-lain, ya harus cari dulu pengetahuan-pengetahuannya. Banyak kok kelas-kelas VO yang kayak gue ikutin, Kak Tisa Julianti, kelasnya Kak Bimo. Ketika sudah dapat bekalnya, ya lo latihan sendiri. Lo denger sendiri, terus lo tanya teman lo juga udah bagus belum gitu-gitu dan lain-lain. Ya udah lo rekam-rekam dan harus diingat ketika belajar VO tuh nggak harus punya alat yang mahal gitu. Betul, Yang penting betul. HP aja juga cukup gitu loh. Alat tuh digunakan ketika lo sudah nanti misalnya udah punya job yang harus lebih proper, yang harus kedap suara misalnya. Tapi terserah sih kalau lo punya banyak duit, ya udah beli aja benar gitu. sih. Tapi intinya alat nggak utama, yang utama adalah skill gitu. Iya, bener. Pokoknya belajar dulu, nggak usah utamain alat yang harus mahal atau enggak. Paling nggak basicnya udah ada, di saat lo udah bisa, udah apa, baru pelan-pelan gitu ya. Betul, gitu sih menurut gue. Oke, Le, itu adalah obrolan singkat kita. Tapi perjalanan masih panjang nih. Iya. Masih ada challenge, masih ada rapid question. Oke. Nah, namanya itu ntar Tanya Tamu. Tanya tamu. Jadi pemirsa TVRI tetap saksikan Tamu TVRI. You can try to catch me. My darts bite.